listen, and children, listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas is be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. And I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas is be white. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pada suasana Natal ini, damai Natal, kasih Natal, berkat Natal, semangat Natal boleh melimpah dalam hidup kami. Supaya setiap kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Kau jauhkan kami dari segala bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan maupun wabah. Kau ampuni segala dosa salah kami. Jika di antara kami Tuhan ada yang pergumulan masalah persoalan tantangan, Kau memberikan kekuatan dan hikmat. Dan yang sakit Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Merry Christmas. Kuasa dan lawatan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pada Natal itu, jelas sekali kita tahu kuasa dan lawatan Tuhan itu begitu luar biasa sekali. Mengapa seperti itu? Karena Dia sendiri yang turun ke bumi, sehingga langit Efrata itu dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Bukan satu orang malaikat, tapi dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Di sini kita tahu bahwa Tuhan telah melawat umatnya. Yaitu ada seorang imam bernama Sakaria. Bagaimana dia berjumpa dengan malaikat Gabriel dan kemudian menubuatkan, lahirlah Yohanes Pembaptis. Namun kemudian Imam Sakaria ini penuh dengan Roh Kudus dan dia bernubuat karena dia tahu bahwa Tuhan melawat umatnya. Pada Natal seperti ini, jangan lewatkan lawatan Allah dalam hidup kita. Kalau yang lalu Tuhan sudah melawat begitu rupa, bahkan orang mati pun dibangkitkan, anak muda di Nain pun dibangkitkan, karena dikatakan Allah telah melawat umatnya. Apalagi persoalan-persoalan hidup kita. Yang paling penting itu bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kerap kali saudara berkata, aku siap menerima lawatan itu. Namun hati kita buka. Namun yang isinya di dalam hati itu, yaitu mungkin segala kebencian, dendam, amarah itu tidak dibuang. Walaupun hati dibuka, namun kalau di dalamnya masih banyak hal-hal seperti hal itu. Sulit saudara.
Sehingga kita kalau membuka hati berarti kita membuang segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga kita tahu bahwa Allah akan melawat kita pada suasana Natal ini. Yakinlah kalau Tuhan sudah memberikan dirinya, pasti dia juga memberikan masa depan kepada kita. Mari saudara, saya undang untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kau memberkati setiap kami, Kau menyucikan setiap kami, supaya setiap kami boleh dihiburkan dan dikuatkan dan dituntun Tuhan, supaya kami boleh melawat, melayani dan mendapatkan lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, biar lawatan Tuhan ini terjadi dalam hidup kami, sehingga kami membawa lawatan ini datang kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita lihat yang kedua, tanduk keselamatan. Apa itu tanduk keselamatan? Tanduk keselamatan itu saudara, kalau kita bicara tentang seekor hewan yang punya tanduk, itulah senjata dia untuk menghadapi semua ancaman. Dan setiap kita melihat hewan pasti mempunyai kelebihan masing-masing, senjata masing-masing. Namun demikian kalau kita melihat bagaimana itu rusa juga mempunyai tanduk, dan beberapa juga hewan punya tanduk. Untuk apa? Ya untuk dia menjaga dirinya, supaya dirinya selamat dari ancaman yang lain. Sebab itu ketika ada binatang lain, hewan lain ingin menerkam dia, dia mengarahkan tanduknya ke arah sana. Itulah sebabnya juga nubuatan dari Imam Zakaria ini enggak main-main. Bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, yaitu melalui keturunan Daud. Artinya di sini satu syair saudara, atau suatu kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak. Bukan berarti sebuah tanduk sesungguhnya yang keluar. Bukan bicara tentang ya hal-hal yang menjadikan kita ini suka menyerang orang, bukan. Tapi dikatakan bahwa dari keturunan Daud, kerajaan Daud itu akan muncul satu kekuatan yang besar, yaitu tanduk keselamatan. Bukan tanduk untuk menjatuhkan, bukan tanduk untuk membunuh, tapi tanduk untuk keselamatan. Supaya setiap orang yang percaya dijauhkan juga dari segala hal-hal itu, yaitu ancaman si iblis dan roh-roh yang jahat. Kita lihat dulu firman Tuhan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bahwa itu sudah dinubuatkan. Bahwa akan muncul dari keturunan Daud yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Keselamatan itu saudara kita terima. Bukan hanya kita diselamatkan, tapi ada sesuatu yang membuat kita terlindung dari bahaya. Yaitu oleh sebab itu dikatakan tanduk keselamatan. Yang menyelamatkan kita, menjauhkan kita, bahkan juga melindungi setiap orang percaya. Itulah kuasa Tuhan. Dan itulah lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, Natal yang indah ini jangan sampai kita abaikan. Dan kemudian kita saudara tidak kembali kepada Tuhan sebagai tanduk keselamatan itu. Yang memberikan kekuatan. Padahal semua para nabi itu sudah menubuatkannya. Yakin dan percayalah. Siapa yang di dalam Tuhan, yang percaya Yesus akan diselamatkan. Bahkan diberikan perlindungan. Ingat sebuah kisah yaitu tentang Yakub. Ketika dia mendapatkan hak kesulungan, maka Tuhan berfirman bahwa aku akan menjaga melindungi engkau dan memberikan tempat itu juga. Sehingga Yakub itu saudara menamai tempat itu yaitu Betel. Karena dia tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam hidupnya Yakub, mungkin dia ditipu oleh Laban, dikerjai oleh mertuanya bernama Laban, tetap berkat Tuhan tetap ada pada dia. Kalau Tuhan sudah mengangkat tangannya memberkati kita, kalau Tuhan sudah memberikan tanduk keselamatan bagi kita, apapun orang perbuat bagi kita, selama kita nempel kepada Dia,
maka saudara, kita akan tetap mendapatkan hal-hal itu dari Tuhan. Mari kita dengarkan satu pujian. The first Noel, the angels did say, was the certain poor shepherd in fields as they lay, in fields lay they, lay keeping their sheep on a cold winter's night. They were so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The first Noel, the angels did say, was the certain poor shepherd in fields as they lay, in fields lay they, lay keeping their sheep on a cold winter's night. They were so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Haleluya, haleluya. Perjanjian dan sumpah kudus. Di atas Tuhan tidak ada yang lain. Sehingga Tuhan tidak bersumpah atas nama yang lain. Tetapi ketika Tuhan bersumpah, Dialah yang tertinggi. Dan apa yang Dia katakan tidak mungkin tidak ditepati. Walaupun manusia selalu ingkar janji. Walaupun manusia tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Walaupun manusia selalu menghujat, selalu juga mengolok ataupun menolak Yesus, namun Yesus selalu menantikan orang itu sampai ajalnya. Ketika sebelum ajal itu sampai, ketika orang itu bertobat memohon ampun, darah Yesus mengampuni dia semua. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, disebutkan perjanjian dan sumpah kudus. Itu janji Allah kepada setiap orang. Semerah apapun dosa kita, seberat apapun akan diputihkan dan dibersihkan dan dihilangkan. Asal kita mau menerima Dia. Sebab itu pada Natal ini siapa manusia yang tidak berbuat dosa? Kita pun kemarin bisa berbuat dosa. Mungkin tadi kita juga sempat berpikir buruk. Tetapi itu bukan menjadi halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi yang pasti, jangan sampai kita dikuasai oleh dosa itu. Karena kita sudah dilepaskan dari dosa. Dan kita di bawah hukum kasih Allah. Walaupun mungkin pikiran atau kata-kata kita mungkin sedikit ada mengandung dosa atau berbuat dosa. Tapi biar dosa itu tidak menguasai, artinya bahwa dosa itu tidak berlama-lama dan menjadi
kebiasaan atau menjadi bagian dalam hidup kita. Biar dosa itu menjadi tamu saja yang menggoda kita, tetapi bukan menjadi tuan rumah atas hidup kita. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Sehingga saudara dikatakan yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Itu sumpah yang sudah diberikan kepada Abraham dan bapak-bapak leluhur melalui nabi juga. Bahwa sesungguhnya bahwa Tuhan sudah berjanji dan tidak mungkin ditarik kembali. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa Tuhan akan menyingkirkan kita dari sergapan atau dari tipu daya si iblis. Bahkan musuh-musuh kita yang mengelilinginya. Sebanyak apapun juga Allah akan meluputkan kita. Sebagaimana kisah kita melihat ketika Elisa dikepung oleh pasukan Aram yang begitu banyak. Tetapi Tuhan meluputkan Elisa dan mengirim sepasukan malaikat yang melebihi daripada orang yang mengepung dia. Bukan hanya itu, Elisa pun kemudian berdoa dan Tuhan membutakan mata daripada semua pasukan itu. Apa artinya? Ribuan pasukan dengan senjata lengkap. Namun kalau matanya sudah dibutakan, maka dia tidak ada gunanya seperti sebuah patung, saudara. Demikian dalam hidup kita juga. Bahwa Tuhan sudah melengkapi kita dengan begitu banyak hal. Satu hal, jangan sampai kita buta mata rohani kita. Kita harus tetap melihat bahwa Tuhan tanduk keselamatan. Dia telah mengikrarkan janji dan sumpah kudus. Dia akan melepaskan kita dari semua musuh-musuh kita. Suasana Natal, kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari jerat dan musuh. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Jikalau ada di antara kami yang masih terjerat oleh hutang, oleh masalah, persoalan yang menggunung, ancaman kesalahan tindakan kami, sehingga kami mendapatkan ancaman tagihan yang melebihi atau penyakit atau salah paham. Tuhan, kami hanya bersandar kepada Engkau. Kami mau bertobat dan kembali kepadamu. Engkau akan mengampuni, melepaskan kami daripada segala jerat, bahkan musuh-musuh yang mengelilingi kami semuanya. Engkau memberkati kami dengan berkat Natal-Mu yang indah, yaitu Yesus yang telah Kau berikan kepada dunia. Demikian berikan Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami ingin menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar setiap kami boleh mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat hal yang keempat, yaitu beribadahlah dengan pengertian yang benar. Banyak saudara kita beribadah, hanya cuman ikut-ikutan. Atau satu kewajiban, atau cuman satu seperti hiburan lah. Atau mencari sesuatu kesenangan. Tapi firman mengajarkan kepada kita beribadahlah dengan pengertian yang benar. Artinya di sini, saudara, yaitu kalau kita beribadah untuk apa? Bukan untuk rame-rame dilihat orang. Bukan untuk menampilkan diri, menonjolkan diri kita. Tetapi kita mencari wajah Tuhan yang tersembunyi karena kesibukan kita. Kita mencari kekuatan Allah yang di belakang dari kekuatan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kekuatan Allah karena kita merasa diri kita kuat. Kita mencari hadirat Allah di tengah-tengah kesombongan kita. Sehingga kesombongan kita, keakuan kita harus kita jatuhkan. Supaya kita bisa melihat kemuliaan dan hadirat Allah itu, saudara. Kita lihat dulu firman Tuhan. Supaya kita terlepas dari tangan musuh
dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Pertama kita melihat, saudara, bahwa kita harus beribadah dengan pengertian yang benar. Mempunyai iman yang benar, yaitu berdasarkan pengampunan dosa, berdasarkan kasih Allah. Sehingga kita datang ke gereja, saudara, untuk mengucapkan syukur. Karena hutang kita, dosa dan sebagainya yang tidak bisa kita bayar dengan apapun, bahkan nyawa kita. Dengan darah sampai 7 turunan kita pun tidak mungkin bisa terhapuskan. Namun ini darah Yesus bisa menghapuskan kita sampai ke bawah keturunan. Selama semuanya percaya kepada Yesus. Dan juga dikatakan, saudara, bahwa di hadapan Tuhan akan melindungi, memakai kita. Sehingga anak-anak kita, bahkan kita pun dipakai Tuhan. Terlebih di saat itu disampaikan firman-Nya bahwa Nabi Yohanes Pembaptis adalah nabi, boleh dikatakan yang terbesar dari yang pernah ada. Karena dia dipercaya, saudara, untuk membuka jalan bagi Tuhan. Sehingga dia menjadi terkenal. Dia ditakuti dan disegani. Dia membaptis orang di sungai Yordan. Dia menghardik para imam, orang Farisi, pemungut cukai. Semua dia hardik dan dia baptis semuanya. Sehingga orang takut, siapakah dia ini? Nabi Yohanes yang tanpa mujizat. Tetapi firman-Nya yang keras. Meluruskan setiap orang, mengajak bertobat. Dan kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata bahwa aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Bayangkan seorang yang sangat terkenal saat itu, yang ditakuti, seorang nabi yang besar. Dia berkata menunjuk Yesus, aku membungkuk pun tidak layak. Siapakah Yesus itu, saudara? Sampai dia membuka tali kasutnya, tali kasut seorang pembantu, saudara, buka tali kasut itu sudah hina. Dia melakukan yang paling hina untuk Yesus pun masih belum layak. Tapi kalau Yesus sudah ada dalam diri kita, jangan pernah sia-siakan dan jangan pernah dianggap remeh. Sebab itu beribadahlah dengan pengertian yang benar. Walaupun dia adalah sahabat kita, walaupun dia adalah penebus kita, namun dia Tuhan, kita tetap membutuhkan hormati dan takut akan Tuhan. Mari kita dengarkan satu pujian. Sleep in heavenly peace.
Christmas. Selamat Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala bekal dan berkat firman-Mu untuk membekali perjalanan hidup kami di tahun-tahun yang akan datang. Supaya terang selalu ada di dalam jalan kami dan berkat surgawi maupun duniawi menyertai kami sehingga kami disebut berbahagia dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita dan kasih daripada Tuhan. Sehingga kami boleh membagikan damai, kasih, sukacita itu kepada dunia yang kekurangan, kepada dunia yang gelap. Supaya setiap orang mendapatkan terang daripada Natal itu. Hati yang keras dilembutkan sehingga mereka boleh percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengabdi kepada Tuhan Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merry Christmas.